Oke. Assalamualaikum teman-teman. Selamat sore semuanya. Sore. Kami dari kelompok 6 di sini akan membahas tentang kayak visual making dan dengan anggota Diana Puspitasari dengan NIM 126, Adila Rosari dengan NIM 134, yang Lintang Indrayani dengan NIM 157. Oke. Jadi decision making itu yang akan kita bahas sekarang. Itu merupakan materi terakhir sebelum UAS. Jadi pastinya kita udah persiapannya baca-baca materinya, nonton video YouTube yang dikasih sama ibu. Jadi decision making itu berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam diri kita. Decision making ini berkaitan dengan penalaran deduktif. Keduanya ini merupakan aktivitas thinking, dan informasi yang diolah kembali akan disimpan di dalam otak. Gitu. Jadi penalaran deduktif ini juga dibutuhkan ketika kita akan mengambil keputusan atau decision making ini. Jadi penalaran deduktif sama decision making ini berkaitan itu karena memang mereka itu diawali dengan penyimpulan atau mengambil sebuah pilihan. Penalaran deduktif dan pengambilan keputusan itu saling berkaitan dan ada dalam satu tema berpikir. Berpikir ini mengharuskan individu untuk melampaui dari informasi yang telah diberikan. Jadi tandanya dengan berpikir, individu dapat memprediksi sesuatu. Misalkan, kayak kita berpikir untuk mencari solusi dari suatu masalah, kita mengambil keputusan, disuruh untuk memutuskan sesuatu. Atau juga kita itu juga dapat membentuk keyakinan dalam diri kita. Jadi menurut teman-teman, menurut Indris sama Diana, apa sih yang dimaksud dengan penalaran deduktif itu? Kalau menurut Indri, gimana? Menurut aku sih kayak menarik kesimpulan dari berbagai informasi yang kita terima secara logika gitu. Kayak contohnya kayak apakah misalnya kayak kita tuh sakit karena hujan-hujanan. Jadi seakan-akan kita itu mempunyai kesimpulan kalau kita itu sakit karena kehujanan gitu. Tapi bisa saja kita itu sakit karena penyebab yang lain. Misalnya itu kayak gizinya kurang atau nutrisinya itu tidak terpenuhi. Jadi bukan karena hujan-hujanan gitu. Oke. Jadi yang akan kita bahas dalam materi penalaran deduktif yang pertama ini, yang pertama ada conditional listening atau penalaran terkondisikan. Yang kedua ada kesulitan-kesulitan dalam menalar. Yang ketiga ada the belief bias. Dan yang keempat ada the confirmation bias. Coba teman kita Diana bisa jelasin tentang apa sih yang dimaksud dengan conditional listening itu? Jadi conditional listening itu atau penalaran terkondisikan salah satu tugas penalaran deduktif yang paling umum, disebut juga sebagai penalaran kondisional. Contohnya itu misalkan ada anak namanya tuh Chris, dia tuh belum menyelesaikan kursus kognitif dalam metode penelitian, karena itu Chris tuh nggak bisa ngambil kursus psikologi kognitif, kayak gitu. Dan yang kedua itu ada kesulitan-kesulitan dalam menalar. Itu terbagi menjadi dua, ada yang namanya kesulitan menalar secara negatif, yang kedua kesulitan menalar masalah yang berdasarkan secara abstrak. Yang pertama kalau secara negatif itu
Penelitian itu menunjukkan bahwa orang yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mengevaluasi masalah yang mengandung informasi negatif itu lebih cenderung membuat kesalahan. Karena mereka membuat ingatan kerja menjadi 2 kali berproses, yaitu melibatkan menolak anteseden atau menolak konsekuensinya. Dan yang kedua ada kesulitan menalar masalah yang secara abstrak. Itu bisa dijelaskan oleh Indri. Kalau aku sih kayak orang membutuhkan waktu lebih lama untuk mengevaluasi masalah yang mengandung informasi negatif. Lebih kayak cenderung membuat kesalahan. Karena membuat ingatan kerja menjadi 2 kali lebih berproses, yaitu melibatkan menolak Jadi contohnya itu kayak jika suatu objek warnanya merah, ya tetapi kan objek tersebut kan belum jelas bentuknya atau belum jelas objeknya itu apa. Bisa saja meja, kursi, lemari, atau apapun. Nah, tetapi ada seseorang yang beranggapan bahwa objek tersebut itu berbentuk persegi panjang. Tetapi padahal kan bukan persegi panjang, tapi mungkin bisa aja warnanya sama gitu. Jadi orang tersebut beranggapan demikian. Yang kedua ada the belief bias effect. Coba bisa Diana jelasin apa sih yang dimaksud dengan the belief bias effect itu? Jadi kalau menurut aku, the belief bias effect ini suatu keyakinan akan menimbulkan bias kesimpulan karena kita tuh begitu yakin gitu dengan kemampuan kita atau pengalaman kita sebelumnya. Jadi bikin kita tuh kadang keliru gitu mau nyimpulin sesuatu. Proses top down menggunakan pengetahuan yang sudah ada di dalam diri kita. Biasanya belief bias effect ini dilakuin sama orang yang intelijensinya rendah karena dia tuh terlalu mengandalkan pengetahuan dia sebelumnya tanpa berpikir terlebih dahulu. Jika individu berpikir dengan hati-hati, maka the belief bias effect ini bisa terhindar gitu. Contohnya ketika jari saya terpotong nih, maka akan berdarah. Jari saya berdarah, maka jari saya terpotong. Jadi belum tentu kan yang berdarah itu terpotong, bisa aja karena mungkin jatuh atau kejepit atau yang lainnya. Nah, iya benar. Bisa saja mungkin jarinya terpotong karena apa gitu, bukan berdarah karena digigit serangga atau digigit apa gitu, bukan selamanya terpotong. Digigit harimau. Dan yang keempat itu ada yang namanya the confirmation bias. Ini kayak bahwa orang itu lebih sering mencoba mengkonfirmasi dugaan biasa saja daripada mencoba untuk menyangkalnya. Contohnya tuh seperti kayak orang-orang lebih sering mencari dukungan pada orang yang mendukung pendapat kita. Jadi kayak misalkan teman kita yang selalu mendukung kita, pasti kita kalau minta pendapat atau saran pasti kan dari dia, beda sama kita minta pendapat ke orang tua, kadang orang tua mau nyalain, kita mau nyalain gitu kan. Jadi pembahasan tentang penalaran deduktif itu sudah. Yang berikutnya kita akan bahas tentang pengambilan keputusan atau decision making. Nah, kalau menurut Indri apa sih yang dimaksud dengan decision making atau pengambilan keputusan itu? Kalau menurut aku sih kayak menilai informasi dan kemudian memilih dari beberapa alternatif pilihan. Kayak ketika pengambilan keputusan, seorang akan lebih kayak terlatih untuk mengambil suatu keputusan kalau dihadapkan dengan banyak pilihan. Gitu. Ya, jadi kalau di dalam pengambilan keputusan ini itu terdapat beberapa jenis. Kurang lebih ada 3 jenis. Yang pertama ada
the representative heuristic. Yang kedua ada the availability heuristic. Dan yang ketiga ada the occurring and adjustment. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Diana, dan ini akan dilanjutkan oleh Indri lagi ya. Yang pertama ada the representative heuristic itu pengambilan keputusan itu berdasarkan keterampilan sampel. Jadi sampel yang diacak itu lebih tampak dipilih atau kita lebih yakin dengan sampel yang diacak dibandingkan yang teratur. Contohnya ketika kita memilih sesuatu yang acak, ini kita cenderung memilih yang diacak itu daripada yang terstruktur, karena yang diacak itu lebih mudah kita ingat dan pahami. Yang kedua boleh dijelaskan oleh Indri. The availability heuristic itu apa? Kalau yang kedua, the availability heuristic itu kayak berdasarkan ketersediaan informasi yang paling mudah untuk diakses dan lebih akurat gitu. Yang ketiga boleh diaduk dengan Diana. Aku mau nambahin bentar. Jadi dalam the availability heuristic itu juga yang termasuk dalam the availability heuristic ada yang namanya familiarity atau keakraban. Kayak kita akrab sama teman kita, jadi kalau kita minta bantuan pasti kita ke teman kita atau bisa saja ke saudara-saudara kita yang kita udah akrab gitu. Dan yang ada juga yang namanya illusion correlation. Itu yaitu seakan-akan kita berhubungan. Seakan-akan berhubungan tapi sebenarnya tidak. Ini terjadi dalam pengambilan keputusan karena menghubungkan informasi yang relevan dan memori kejadian ini. Contohnya tuh misalkan seperti saat pandemi. Saat pandemi, misalkan saya mengalami pilek saat masa pandemi. Pasti orang-orang berpikir saya kena COVID, padahal bukan, mungkin karena emang saya flu aja gitu. Yang ketiga ada namanya the occurring and adjustment. Itu bisa dijelaskan oleh Diana. Nah, jadi untuk occurring and adjustment ini berdasarkan rujukan atau titik standar seseorang. Misalkan setiap orang punya standar rajin, pintar, kaya, dan lain-lainnya. Jadi tiap orang tuh beda-beda gitu standarnya. Mungkin ada yang ada yang pintar matematika gitu. Terus menurut orang tuh kayak orang itu tuh pintar banget gitu. Atau misalkan ada yang menurut orang kalau misalkan dia pintar berbahasa berarti orangnya pintar gitu. Lalu proses top down dan konsisten biasanya dilakukan untuk memperkirakan angka dan jarak. Dan yang berikutnya kita akan bahas tentang 3 jenis pengambilan keputusan secara heuristik. Yang pertama ada framing effect. Yang kedua ada yang namanya overconfident indecision. Yang ketiga ada yang namanya hindsight bias. Yang pertama itu framing effect, bisa dijelaskan oleh Indri. Yang pertama itu framing effect. Jadi ketika kita mengambil keputusan, dengan latar atau konteks di mana kita mengambil keputusan itu mempengaruhi. Contohnya kayak pertanyaan yang kuesioner mempengaruhi pilihan subjek gitu. Iya, aku juga mau nambahin kalau framing effect itu bisa saja misalkan kita yang baru tamat dulu, waktu baru tamat dari SMA, kita ingin kuliah di mana, jadi kita bisa menentukan keputusan kita ya.
Dan kayak dulu waktu SMK atau SMA, jurusan yang kita pilih itu apa, itu dapat mengarahkan kita untuk mengambil kuliah atau mau mengambil jurusan apa di saat kuliah nanti. Yang kedua ada overconfident indecision. Jadi bisa dijelaskan oleh Diana. Overconfidence in decision itu dalam mengambil suatu keputusan kita terlalu percaya diri gitu karena pengalaman sebelumnya cenderung berhasil. Contohnya kita menganggap bisa mengerjakan makalah dalam sehari, tapi ternyata tidak berhasil gitu. Jadi mikirnya kayak, oh kemarin kita bisa nih ngerjain makalah cuma sehari, tapi ternyata pas dicobain ternyata enggak gitu. Iya kan? Padahal kan kayak kita bisa ngerjainnya H-1 biasanya. Kayak gampang lah, Terlalu cuma pede makalah gitu. pasti cepat ya. Bisa diselesaikan cepat-cepat gitu. Yang berikut ada yang namanya the hindsight bias. Ini tuh kayak kepercayaan yang berlebihan bahwa kita dapat memprediksi hasil tertentu. Misalkan tentang penilaian jumlah gula dalam teh. Contohnya kayak misalkan di rumah sedang ada tamu, terus ibu nyuruh kita buat teh. Kita kan biasa buat tehnya pakai 1 sendok gula. Kan itu menurut kita itu, 1 sendok itu paling udah manis ya. Tapi belum tentu menurut tamu yang akan kita kasih teh itu. Belum tentu menurut dia manis. Bisa saja kurang manis gitu. Jadi gitu. Jadi yang berikut kita akan bahas tentang perbedaan individu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebahagiaan seseorang atau gaya pengambilan keputusan seseorang. Itu terdapat 2. Yang pertama ada yang namanya Sotis-Visser dan yang kedua ada yang namanya Moxie-Mizel. Saya mau minta Indri yang jelasin yang pertama sama Diana, boleh jelasin yang kedua. Ya, kalau yang certified itu kayak orang yang memiliki gaya keputusan yang memuaskan, lebih menitik beratkan pada kesehatan mentalnya gitu. Terus kalau misalnya maximizer itu, jadi orang tuh menguji setiap pilihan yang ada secara maksimal. Orang ini cenderung depresi dan kurang well-being karena terlalu memikirkan pilihan yang ada. Biasanya orang ini cenderung tidak sehat mental ketika dihadapkan dengan banyak pilihan. Jadi ketika dia tuh punya banyak pilihan, dia tuh terlalu mikirin gitu kayak mungkin resiko-resikonya gitu. Jadi berakibat ke dia sendiri yang akhirnya jadi stres dan depresi, tidak sehat mental gitu. Ya sih, kalau kebanyakan kayak sesuatu yang berlebihan juga kan kayak nggak baik gitu. Oke guys, jadi gitu aja pembahasan kita untuk hari ini mengenai decision making. Jadi dapat disimpulkan bahwa decision making sama penalaran deduktif itu mereka berdua itu saling berkaitan karena memang itu berkaitan dengan aktivitas berpikir. Nah, penalaran deduktif ini sangat dibutuhkan. Penalaran deduktif ini juga sangat dibutuhkan ketika akan menyimpulkan sesuatu atau mengambil keputusan. Oke guys, jadi segitu aja pembahasan kita. Nanti kita akan ketemu lagi. Dadah. Dadah.